Hai, bertemu lagi dengan saya Farda di channel Isnita Husni Fardani. Oke, bicara tentang awal kali pertama untuk pendidikan rumah, homeschooling, apa saja sih yang harus disiapkan? Resource atau sumber daya yang harus disiapkan itu ada beberapa hal yang memang menurut kami itu perlu disiapkan atau disediakan di awal karena sebagai sumber utama dalam proses belajar. Yang pertama adalah perpustakaan pribadi. Kalau sekolah kita cukup membayar uang pangkal, kemudian juga biaya SPP gitu ya. Dan istilahnya kita memang benar-benar membantu proses ajar anak dengan mendelegasikannya. Jadi kalau di keluarga pun kami juga menyiapkan sumber dayanya berupa buku atau perpustakaan pribadi sebagai akses utama. Nah, di sekolah itu ada perpustakaan. Di rumah kami berusaha setiap bulan ada buku yang memang sengaja dibeli, baik buku untuk belajar sifatnya worksheet atau buku-buku utama yang textbook seperti ensiklopedi ataupun buku-buku yang memudahkan proses internalisasi sebuah value baik. Ya, contohnya buku-buku yang bacaan anaknya book yang bukunya tebal covernya, dan itu menjadi menu utama harian untuk anak usia dini. Karena dari kisah seorang anak itu bisa memahami dengan baik value atau nilai-nilai akhlak yang baik. Jadi buku itu adalah menu wajib di proses belajar di keluarga kami. Kemudian ada sambungan internet. Nah, karena anak-anak tuh juga di zaman era anak digital, lebih dari milenial, maka suatu keniscayaan anak-anak itu mudah terhubung satu dengan sumber belajar lainnya selain buku. Jadi kami juga mengenalkan bagaimana proses mencari ilmu, pola mencari informasi tidak hanya dari orang, karena orang tua itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Ada buku, ada orang lain yang kita akan bisa dari YouTube atau web atau blog, bahkan dari proses mereka belajar itu sendiri akhirnya bisa. Seperti Anina itu akhirnya tahu tentang huruf tuh bukan dari flashcard atau kartu, tapi justru dari huruf-huruf yang ada di keyboardnya HP. Kemudian permainan yang open ended play, jadi permainan yang memang bisa diakses mandiri oleh anak-anak. Contohnya kayak di flashcard, kemudian Lego, kemudian mainan masak-masakan yang istilahnya mereka punya waktu untuk me time sendiri dan bisa main berkreasi. Bahkan dari satu permainan itu bisa dibuat mainan yang aneh-aneh jika mereka lagi asik sendiri gitu ya. Contohnya kayak flashcard itu bukan untuk mainan kartunya, tapi justru jadi jembatan, jadi kotak-kotaan atau rumah-rumahan seperti itu. Jadi sumber main. Selain itu, resource lainnya bahwa orang tuanya itu harus rajin ikut belajar juga. Jadi memang menyengajakan diri di akhir pekan orang tua untuk upgrade kemampuan teknik fasilitatornya itu dengan mengikuti banyak seminar atau kegiatan workshop yang menambah kemampuan baik pemahaman ataupun skill keterampilan. Jadi yang penting adalah prakteknya. Setelah kita belajar itu dipraktekkan bersama dengan anak-anak itu seperti apa. Jadi proses itulah yang akhirnya sifatnya learning by doing, sama learning by practicing. Dengan belajar, orang tuanya mungkin belajar dengan anaknya, begitu seterusnya. Dan resource itu pun didukung dengan berjejaring atau berkomunitas dengan sesama praktisi pendidikan rumah. Dan karena tidak dipungkiri bahwa saling support dengan kondisi itu membuat seorang orang tua yang HS itu bisa menjadi lebih saling menguatkan, dan anak-anak juga bisa saling bertukar belajar, proses belajar, sehingga mengalami bahwa atmosfer belajar komunitas itu sendiri saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan hal terakhir dari keseruan HS itu prinsip raise your child dan raise yourself itu sangat membuat seorang orang tua itu menjadi tumbuh berkembangnya lebih baik bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya anak, proses belajarnya anak, karena ada bentuk siklus belajar yang tidak terhenti. Dan ketika memutuskan untuk homeschooling, kita tidak punya sosok lain yang tanda kutip dikambing hitamkan atau disalahkan, karena apapun yang terjadi atau feedback proses pendidikan dari anak itu adalah hasil pola kepengasuhan dan pola pendidikan pendampingan orang tua ke anak. Berbeda mungkin kalau kita kadang, oh ini karena sistem sekolahnya gini, karena harus gini, yang diajarin seperti ini, jadinya gini. Kita
rasanya punya semacam ada sosok yang bisa dikambing hitamkan ya, itu tadi ya. Berbeda dengan yang kalau kita sekolah, berbeda dengan kita homeschooling, kita harus sepenuhnya kita sadar diri dan awareness seperti itu. Insya Allah itu dari saya, dan sampai jumpa lagi di tema-tema sebelumnya dan selanjutnya. Dah.